Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita akan mencoba mempelajari kaitannya dengan sejarah Islam. Ini penting. Kenapa penting? Karena mau tidak mau kita yang hari ini sudah beriktikad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan saya, Rasulullah itu adalah Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah dan Nabi dan Islam itu agama saya, maka mau tidak mau, suka dan tidak suka kita harus taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Namun kepatuhan terhadap aturan Allah itu harus disertai dengan ilmu. Dan salah satu ilmu yang akan membuat kita menjadi mantap untuk beribadah, mantap memegang teguh ajaran Islam adalah ilmu tarikh atau sejarah. Kenapa sejarah ini perlu dipelajari? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Lihat di ayat Quran ini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqsusil qasasa. Faqsusil qasasa artinya ceritakanlah kisah-kisah, pelajarilah kisah-kisah. Al-qasasa, kisah-kisah yang telah lalu, la'allakum yatafakkarun. Pelajarilah cerita Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan sifat-sifat kebaikannya. Untuk apa? Untuk dicontoh ke depan. Itulah hikmah mempelajari sejarah. Bagaimana kalau yang dibaca itu adalah sejarah kelam seperti Fir'aunnya, seperti orang-orang anak yang durhakanya, seperti orang-orang yang memang seperti makhluk Allah yang namanya iblis. Apakah itu perlu dicontoh? Bukan tidak boleh pelajari dalam rangka supaya kita bisa melihat, oh ini karakter-karakter yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana fi qasasihim, maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan telah nyata fi qasasihim, dalam sejarah-sejarah yang ada di Al-Qur'an itu ibratun, ada pelajaran. Nah, ini kalau kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu ya biulil albab, maka kata Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang berakal. Yuk kita mulai. Supaya kita cinta terhadap Rasul, akhirnya cinta kepada agama yang dibawa Rasul yaitu Islam, dan yakin memegang agama dan bisa melaksanakan semua dengan kerendahan hati dan keikhlasan hati, maka kita harus pelajari. Kelahiran Rasulullah di mana beliau lahir? Beliau lahir di kampung Bani Hashim di kota Mekah. Cuman kalau hari ini kita ke Mekah sudah tidak ada tuh kampungnya, sudah tidak ada tuh bangunannya, situs sejarahnya sudah hilang. Ini katanya ini adalah salah satu tempat atau rumah lahirnya Rasulullah SAW. Cuma sekarang sudah dihancurkan, diganti dengan perpustakaan. Padahal kita sebagai orang Islam merindukan situs-situs dan sejarah-sejarah gitu ya. Ya, waktu itu panjang sejarahnya karena orang-orang Wahabi tidak mau orang-orang Islam itu menyembah situs. Padahal kita bukan menyembah situs, tapi kita ingin mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah. Lanjut. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin malam menjelang dini hari. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 23 April 57 Masehi. Sedikit saya akan menyampaikan kenapa Abraham itu mau menghancurkan Ka'bah. Karena orang-orang itu di seluruh pelosok dunia itu berziarah dan mengunjunginya itu ke Mekah, Masjidil Haram, Makkah waktu itu. Ada Ka'bahnya itu. Sedangkan dia gak mau. Akhirnya buatlah duplikat Ka'bah yang berada di Yaman. Ini Abraham. Dia buat duplikat Ka'bah dengan emas dan intan yang luar biasa, harga yang mahal. Tapi Allah, karena Allah sudah mengatakan dengan janjinya di surat Ibrahim itu, Nabi Ibrahim berdoa, wa azim fi nasibil haji atuka rijalu wa ala kulli dhamir, maka ya Allah datangkanlah orang-orang
orang di seluruh pelosok dunia untuk berziarah ke Ka'bah ini begitu. Akhirnya dia menyerang Ka'bah dalam rangka untuk menghancurkan, itu tujuannya. Tapi itu karena Ka'bah itu dibangun atas dasar doa Nabi Ibrahim, hakikatnya Allah yang melindungi, hancurlah Abraha dan tentara bergajahnya. Kemudian siapa yang beri nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diberi nama oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Ada sahabat yang bertanya, ya Abdul Muthalib, kenapa engkau berikan nama cucu kamu dengan nama Muhammad? Kata Abdul Muthalib, saya ingin cucuku akan dipuji di seantero dunia karena namanya Muhammad. Muhammad itu adalah terpuji. Ini silsilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu putra Abdullah putra Muthalib putranya Hashim putra Abdul Manaf putranya Qusay putra Kilab putranya Murrah putranya Ka'ab putranya Lu'ay putranya Ghalib, sampai kepada Adnan dan sampai kepada Nabi Ibrahim. Setelah ini Nabi Adam, ada sejarah lain sampai Nabi Adam gitu ya. Kalau Bapak tanya, kita nih sampai mana silsilah kita? Punya ayah punya kakek punya siapa? Apa namanya? Ya, lanjut ini. Kemudian setelah lahir Rasulullah disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari. Ini kebiasaan orang-orang Arab ya. Karena ingin yang mengurus itu adalah orang yang memang ada di sebuah pegunungan, sebuah pedesaan yang masih murni dan masih segar supaya terawat begitu. Begitu katanya. Maka Rasulullah sesuai kebiasaan disusui oleh salah seorang wanita yang berada di perkampungan namanya Suwaibah al-Islamiyah 3 hari. Kemudian dilanjutkan oleh Siti Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Lanjut, kira-kira 6 tahun. Setelah 4 tahun kemudian diserahkan kepada Siti Aminah, ibunya. Kemudian dirawat sampai berusia 6 tahun. Maka Rasulullah dibawa ke Madinah dengan tujuan akan melihat dan silaturahmi dengan keluarga-keluarganya, baik dari ibunya maupun dari ayahnya. Gitu. Sampai ziarahlah ke makam ayahnya begitu. Ini makam ayahnya. Cuma sekarang sudah dihancurkan oleh orang-orang Wahabi. Katanya bid'ah ziarah-ziarah itu, ziarah kuburan bid'ah. Padahal kita bukan minta ke kuburan ya, tapi kita minta kepada Allah. Dengan melihat kuburan itu akan mengingatkan kematian kita dan orang yang dicintai dan orang yang sangat bersejarah buat kita. Gitu. Kata orang Wahabi bid'ah, bismillah. Kemudian sebulan di sana di Madinah, maka Rasulullah dan Siti Aminah pulang menuju ke Mekah. Tapi ketika berada di kampung Abwah antara Mekah dan Mina, Siti Aminah itu sakit sampai wafat di sana dan dimakamkan di sebuah tempat yang namanya Abwah. Nah, ini makamnya dulu ada kayak begini ya, kayak kita di Indonesia ya. Ada nisannya gitu ya. Sekarang dihancurkan. Bid'ah katanya. Ya, lagi-lagi orang-orang Wahabi. Dahsyat sekali. Nah, itu saja mungkin teman-teman sejarah singkat kaitannya dengan sejarah tahap 1. Nanti kita akan berlanjut dengan sejarah tahap 2-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.